Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Lasmi Gifari, absen 3 11 MIPA 7 akan menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidi, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Soebardjo dengan golongan muda tentang proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Hairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi ada yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PITA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas, atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Dipilih rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan, sehingga tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antara penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi. Dipilihlah rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah di Jau Kieseong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Mr. Ahmad Soebardjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Soebardjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada tanggal 16 tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam, tepatnya sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Mayor Laut Dr. Hermann Kandeler. Itu saja peristiwa Rengas Dengklok dari saya. Ya, untuk evaluasi PAT sejarah Indonesia, yang pertama itu saya memang tidak belajar, mohon maaf, karena saya dikalahkan oleh rasa malas yang begitu kuat. Akhirnya saya tidak belajar ujian sejarah Indonesia. Soalnya bagaimana? Soalnya itu sangat sulit karena saya tidak belajar. Soalnya itu menjebak sekali. Terus saya menjawab dengan logika ataupun Google.
Terus ya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.